Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah Struktur Beton Lanjut. Kali ini tema yang akan kita diskusikan adalah pengantar beton prategang pada sesi yang kedua. Untuk acuan dan referensi, jadi acuan atau referensi yang kita gunakan, itu ada SNI 2847 tahun 2019 tentang persyaratan struktur beton bertulang. Kemudian ada SNI 2052 tahun 2014 tentang baja tulangan beton. Yang ketiga ini kita ambilkan dari mata kuliah struktur beton bertulang dari Bapak Dr. Joko Sulistyo. Kemudian ini yang keempat, ini kawan-kawan ini kalau mau mendapatkan diktat dalam versi bahasa Indonesia, sudah diterjemahkan bukunya dari Edward Navi dengan judul Pre-Stress Concrete A Fundamental Approach. Jadi sudah diterjemahkan oleh beliau Bapak Dr. Bambang Suryoatmono dengan judul Beton Prategang Suatu Pendekatan Mendasar. Silakan nanti diakses untuk buku-buku yang menjadi acuannya. Kemudian untuk outline dari mata kuliah kita pada sesi kali ini adalah yang pertama, itu ada tahap-tahap pembebanan yang dilakukan pada struktur beton prategang. Kemudian yang kedua, itu ada konsep perancangan struktur yang digunakan. Kemudian yang ketiga, ada kehilangan gaya prategang atau disebut sebagai loss of pre-stress. Yang keempat adalah bentuk-bentuk lintasan tendon. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tahapan-tahapan pembebanan. Jadi yang pertama ada sebuah balok yang diberikan baja prategang yang sudah ditanam yang ada di dalam ini. Kemudian balok ini mempunyai panjang awal sebesar L0. Nah, sebelum penarikan tendon, panjang beton itu sama dengan panjang baja pre-stress, yaitu L0. Nah, kemudian pada saat dilakukan penarikan tendon, baja prategang memanjang sebesar delta LP. Ini memanjang. Bajanya memanjang sampai ke sini. Kemudian betonnya mengalami perpendekan delta LC. Jadi akibat ditarik, baja memanjang, akibat terdesak, beton memendek. Itu secara ekstrim muncul fenomena yang ada di sini kita simpulkan. Nah, pada saat transfer pada T sama dengan 0, baja prategang diangker pada beton. Jadi diangkernya di sini. Sudah ditarik, diangker, maka pada baja prategang bekerja gaya tarik inisial PI, pada beton bekerja gaya desak PI. Jadi gaya tarik awal, kemudian pada beton harusnya biasanya di buku-buku itu bukan PI tapi PCI. Jadi desak di awalnya. Nah, setelah itu pada jangka panjang, pada saat T tertentu, beton mengalami susut dan rangkak, kemudian balok memendek yang disebut sebagai perpendekan, kan gitu. Perpendekan yang terjadi pada balok. Untuk baja prategangnya, nah ini juga ikut memendek, gaya prategang yang bekerja pada baja maupun beton itu berkurang menjadi PT dan PE. Yang ada di sini. Ada PT dan juga ada PE. Nah, ini harus dikenal dan bisa menceritakan riwayat-riwayat seperti ini pada pengenalan struktur beton prategang. Nah, untuk tahapan waktu yang berdasarkan waktu, yaitu ada initial dan juga ada finalnya. Jadi ketika T sama dengan 0 dan juga waktu pada ketika T sama dengan T tertentu. Nah, gaya prategang itu diawali dengan ini, ada PI. Nah, kemudian pada fase finalnya itu berkurang karena adanya LOP. Nilainya lebih kecil dari P awal tadi. Kalau kita berikan tegangan sebesar 10, seiring berjalannya waktu ada relaksasi baja, ada kemudian creep, ada perayapan beton, sehingga nilai tegangannya berkurang lebih kecil dari 10. Nah, untuk kekuatan beton pada umur 28 hari, umurnya lebih kecil dari 28 hari, kuat desaknya disebut sebagai FCI. Nah, ini FCI. Kemudian kuat desak setelah mencapai usia finalnya adalah FC. Jadi FCI, kemudian FC, karena ada pengaruh sedikit kenaikan ya. Karena pengaruh-pengaruh adanya semen pozolan yang digunakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian beban yang bekerja, di sini ada gaya prategang PI, berat sendiri balok, dan juga gaya prategang PT, beban penuh.
Nah, setelah bekerja, akibat dead load, glide load, kemudian ada annual dead load, dan tambahan dan juga beban-beban yang lainnya. Nah, pada contoh studi kasus, ini misalkan jembatan beton prategang, pracetak segmental. Ada tahapan pekerjaan, kemudian tahapan beban dari luar, kemudian kehilangan prategang, ada gaya prategang, kemudian ada section properties penampangnya. Ini sudah kita urutkan. Nanti kawan-kawan tinggal melihat saja tahapan pekerjaan, perangkaian segmen, dan penegangan balok girder. Nah, ini bisa bercerita. Nah, seperti ini. Jadi kehilangan prategang, gaya prategangnya, kemudian penampangnya seperti apa. Pada saat launching girder, jadi yang bekerja masih berat sendiri, kemudian kehilangan prategangnya. Nah, di sini sudah muncul perbedaan sampai ke kanannya. Masuk pada tahapan pengecoran plat lantai jembatan, beban luar ya berat sendiri, kemudian plus dari diafragma, ada berat plat lantai, ada berat pelaksanaan. Nanti kehilangan prategangnya juga sama, sampai dengan saat pengecoran plat. Ini ada LOP-nya. Kemudian pada saat servis ya sudah terbebani dengan beban hidup penuh. Ini lapisan perkerasan juga sudah ada, sudah muncul. Nah, ini time independent loss of pre-stress akibat rangkak, kemudian akibat susut, itu masuk di sini. Nah, P sampai dengan saat ini nilai P-nya disebut sebagai PC dikurangi dengan delta P0 dikurangi dengan delta PT. Kalau tadi kan deltanya masih kepada ini ya, shrinkage dan juga swelling, rangkak dan susut. Ini sudah masuk kepada PT-nya. PT tadi di slide sebelumnya sudah kita jelaskan nilai dari delta PT-nya. Nah, kemudian pada konsep perancangan struktur, setiap struktur yang dirancang berdasarkan keadaan batas atau limit stage itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Yang pertama adalah keadaan batas layan atau serviceability limit stage. Nanti kawan-kawan bisa melihat kalau ada singkatan SLS itu maksudnya serviceability limit stage. Nah, ini meliputi yang pertama ada batasan lendutan, kemudian batasan tegangan, kemudian batasan untuk lebar retak, dan juga batas getaran. Nah, ini serviceability atau kenyamanan itu sangat mutlak. Sehingga ada batasan lendutan ketika tegangan itu diukur sudah mampu untuk menahan dari akibat beban yang bekerja dari luar, maka masih ada syarat selanjutnya untuk kenyamanan, yaitu lendutan. Jadi dibatasi, sehingga yang lewat atau melakukan aktivitas di situ merasa nyaman dengan lendutan yang kecil. Jadi lendutannya nanti terbatas, termasuk lebar retak dan juga adanya batasan getaran. Nah, maksud batas getaran itu mungkin kawan-kawan masih agak bingung. Kalau lebar retak kan jelas, dari keretakan itu diantisipasi sehingga tulangan disesuaikan. Jadi nanti pun juga bisa diukur, namanya alat adalah crack meter ya. Kalau untuk batas getaran begini, jadi ada sistem struktur itu secara singkat dia mempunyai yang disebut sebagai frekuensi alami pada struktur. Nah, kemudian ada gaya-gaya yang bekerja dari luar itu mengakibatkan adanya frekuensi terhadap beban. Kalau gaya dari luar itu bersifat harmoni atau getaran-getaran mesin dan lain sebagainya yang stasioner, maka frekuensi dari beban itu bisa dekat dengan frekuensi alami yang memungkinkan untuk terjadinya resonansi atau keruntuhan. Nah, itu yang dibahayakan. Kemudian yang kedua, keadaan batas kekuatan atau ultimate limit stage. Ini ada batas untuk lentur, kuat batas untuk aksial, kemudian kuat batas lentur dengan gaya aksial, kemudian ada kuat geser pons, torsi, dan lentur. Nanti ada batas patah leleh atau fatigue pada beban layan. Ini kedua batas ini yang menjadi pertimbangan dalam konsep perancangan struktur. Kemudian secara prinsip, jadi prinsip perencanaan kuat batas, nah itu mengacu pada bahwa kuat yang diperlukan itu harus lebih kecil sama dengan kekuatan yang direncanakan. Jadi beban yang bekerja itu harus lebih kecil daripada kapasitas dari struktur yang kita rancang. Itu secara prinsip. Sehingga muncul di sini kuat perlu, kemudian ada gaya internal, kemudian ada beban. Nah, masuk kepada ini
Ini posisinya harus lebih kecil sama dengan dimensi penampang dan kuat bahan, ada FCFY. Kemudian kuat nominal penampang, ada MN. Nah, kemudian kuat rencana penampang, misalkan ada safety faktornya kan gitu. Nah, dalam perencanaan desain struktur beton maupun baja, nah itu dikenalkan kepada teman-teman mahasiswa bahwa kuat perlu kalau berasal dari momen ya MU itu harus lebih kecil sama dengan P dikalikan dengan MN. P-nya adalah faktor reduksi kapasitas, MN-nya adalah kapasitas dari momen yang kita rancang. Nah, itu juga berlaku untuk geser, kemudian berlaku untuk torsi, dan lain sebagainya. Setelah konsep perencanaan yang kita pelajari, maka kita akan masuk kepada suatu fenomena yang ada pada beton prategang ini, pada struktur beton prategang, yaitu kehilangan gaya prategang atau loss of pre-stress. Jadi loss of pre-stress itu bisa diakibatkan oleh beberapa macam. Nah, ini besarnya gaya prategang dalam tendon baja prategang tergantung pada yang pertama itu posisi titik yang ditinjau. Ada fungsi X, kemudian fungsi Z, kemudian fungsi Z. Jadi 3 dimensi posisinya nanti ada di mana. Kemudian juga waktu peninjauan. Nah, dari sini komponen-komponen penyebab kehilangan gaya prategang dapat dikelompokkan menjadi yang pertama itu kehilangan seketika atau immediate losses, jadi time independent losses. Nah, ini meliputi yang pertama itu akibat perpendekan elastis beton. Jadi beton itu akan melakukan perpendekan akibat adanya gaya prategang atau pemberian tegangan. Nah, ini disimbolkan dengan delta FP YS, perpendekan elastis. Kemudian akibat sistem pengangkeran. Jadi FP ini A ya, simbolnya ini. Yang ketiga, akibat gesekan friksi antara baja prategang dengan selubung tendon. Jadi delta FP ini friction F. Ya. Jadi kehilangan seketika itu ada 3 ini. Kawan-kawan nanti mohon diingat-ingat karena ini menjadi ilmu yang refleks ketika kita melakukan kerja praktek dan lain sebagainya, datang ke proyek. Nah, nanti ketika di situ di proyeknya ada struktur beton prategang, nah bisa berbincang-bincang hangat tentang hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua, kehilangan jangka panjang atau time dependent loss. Jadi kehilangannya itu berhubungan dengan waktu. Yang pertama ini ada akibat susut dari beton, shrinkage. Jadi delta FP yang SH itu shrinkage, kemudian akibat adanya rayapan beton atau creep, ya, CR ini. Kemudian akibat adanya relaksasi baja prategang. Nah, susut, kemudian beton itu mengalami rayapan. Nah, ini juga mengakibatkan kehilangan prategang. Ya. Kemudian akibat relaksasi pada bajanya. Bajanya relaksasi. Kalau betonnya perangkak dan susut. Ya. Nah, relaksasi itu seperti apa? Nah, ini kalau kawan-kawan relaksasi, jadi kembali rileks. Setelah ditegangkan, dia kembali rileks. Kalau kita membuat gambaran, ya mulai dari hal yang sederhana saja. Misalkan ada karet gelang atau karet ya, kita tegangkan, diberikan gaya atau kita tarik yang semula cuma 30 cm, kita tarik menjadi 40 cm. Artinya ada displacement 10 cm. Sehingga mengakibatkan kekakuan dari karet itu meningkat. Kekakuan dari tegangannya juga meningkat. Tapi seiring berjalannya waktu, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, kemudian 1 minggu, 2 minggu. Nah, kekakuan dari atau tegangan yang ada pada karet tersebut akan mulai berkurang akibat relaksasi. Jadi mengalami kerileksan. Nah, di situ walaupun nanti tidak kita tegangkan lagi dari 0 hari sampai kepada 30 hari, ternyata karetnya sudah menjadi kendor. Itu secara ekstrim seperti itu. Nah, itu juga terjadi kepada baja kita. Jadi, baja kita juga setelah ditegangkan, seiring berjalannya waktu, nanti juga ada relaksasi pada tegangan baja. Nah, ini metode yang untuk menghitung loss of pre-stress, LOP, itu ada lansam dan juga ada metode yang teliti, dihitung nilai masing-masing komponen lalu dijumlahkan seperti ini.
Ini yang menggunakan metode yang teliti. Nah, pada pengantar struktur beton prategang ini, teman-teman juga akan dikenalkan dengan ini melihat total loss of pre-stress pada sistem pretension. Nah, pretension ini mempunyai total LOP. Jadi ada delta PT sama dengan delta FP, ini perpendekan elastik, kemudian ada shrinkage, ada creep, kemudian ada relaksasi. Nah, ini yang mempengaruhi. Kita lihat terjadi saat transfer dan kemudian yang ini terjadi pada jangka panjangnya. Nah, ini kemudian tegangan baja prategang saat transfer, setelah transfer itu nilainya adalah FPI ya, inisial ya, sama dengan FPC dikurangi dengan delta FP untuk R1 dan dikurangi lagi dengan delta FP untuk ES. Ini elastic shortening, perpendekan elastik. Nah, ini untuk relaksasinya. Nah, ini terjadi pada sesaat setelah transfer. Jadi nanti fenomena-fenomena yang ada seperti itu. Nah, pada sistem yang pretension itu tidak ada LOP akibat ini, sistem pengangkeran dan gesekan friksi. Karena pretension itu kan beda dengan post tension kan. Kalau post tension itu penegangannya setelah dicor. Kalau pretension kan sebelum dicor ditegangkan dulu sehingga nanti melekat. Jadi tidak ada akibat pengangkeran, kemudian gesekan atau friksi itu tidak ada. Nah, kemudian kehilangan akibat relaksasi terdiri dari, nah ini relaksasi sebelum transfer, kemudian relaksasi setelah transfer, macam-macamnya ini. Jadi pada tahapan pembelajaran ini, kawan-kawan diperkenalkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, kemudian untuk LOP pada sistem yang post tension, nah ini post tension itu meliputi, nah ini ada elastic shortening, kemudian ini terjadi pada saat transfer. Jadi time independennya ini kemudian terjadi pada jangka panjang itu creep, kemudian shrinkage, kemudian relaksasi. Nah, ini terjadi pada jangka panjang, ini terjadi pada saat transfer. Nah, di sini teman-teman nanti untuk lebih detail itu saya sangat menganjurkan untuk membuka bukunya Edward Navi yang sudah disadur dalam bahasa Indonesia. Jadi sudah diterjemahkan. Itu karangan Bapak Dr. Bambang Suryatmono. Mungkin sekarang beliau sudah profesor. Nah, itu dari Edward Navi yang sudah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita kenal adalah dari struktur beton prategang itu adalah bentuk lintasan tendon. Ya, pembicaraan masalah ini dibatasi dengan asumsi yang pertama bahan homogen, elastik, linier, tidak retak, penampangnya utuh, pada faktanya kan juga ada retak-retakan itu. Tidak ada kehilangan pada gaya prategang. Ya, jadi tidak ada kehilangan gaya prategang, pada faktanya juga ada. Besarnya gaya prategang P konstan sepanjang tendon, itu anggapan. Kemudian yang ketiga, struktur statis yang tertentu saja. Nah, kemudian yang kedua, bentuk lintasan tendon pada balok beton prategang itu meliputi lintasan kabel lurus atau sentris, kemudian lurus eksentris, kemudian ada lintasan kabel berbengkok atau deflected layout. Kemudian yang keempat, lintasan kabel melengkung atau parabolic layout. Nah, ini nanti yang akan kita lihat seperti apa kabel yang lurus sentris, kemudian lurus eksentris, deflected, atau juga melengkung. Nah, untuk visualisasi lintasan tendon, kawan-kawan bisa melihat ini lintasan yang lurus. Jadi bagian atas, kemudian bagian bawah untuk membuat momen negatif dan juga momen positif yang disesuaikan. Kan gitu. Kemudian yang kedua itu adalah deflected, yaitu ada posisi yang defleksi seperti ini. Nah, ini cara penempatannya seperti apa? Ya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Di dalam hasil analisis struktur, misalkan titik BMD maksimumnya di mana, kemudian BMD negatifnya di mana, maka itu nanti harus dilawan. Kalau BMD-nya positif di mana, ya dilawan dengan lintasan yang membentuk BMD yang berkebalikan. Pada tumpuan, momen negatif ya harus dilawan dengan penempatan posisi lintasan tendon untuk menghasilkan momen yang positif seperti itu.
Nah, kemudian pada lintasan yang melengkung, kawan-kawan bisa melihat seperti ini, lengkungan dibuat. Nah, disesuaikan juga nanti. Biasanya di tengah-tengah itu kan ada lengkungan. Nah, karena momen maksimum kan berada di tengah bentang. Nah, kalau momennya berada di tengah bentang, misalkan pada balok girder, momennya yang terjadi kan momen positif. Ya, positif. Maka lengkungannya juga harus mengimbangi dari gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama, bentuk lintasan tendon, teman-teman, balok sederhana dengan lintasan kabel yang lurus. Visualisasinya seperti ini. Ini penempatannya. Nah, itu ada yang sentris dan juga eksentris. Maksudnya sentris itu ya sesuai dengan pusat berat yang ada. Ini kabelnya sentris. Kemudian kalau eksentris di sini kan punya pusat berat. Nah, itu digeser ke bawah. Itu penempatannya untuk menghasilkan momen-momen tertentu yang dibutuhkan. Nah, ini kita bisa melihat seperti ini, realisasi dan bentuk-bentuknya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk lintasan untuk sistem struktur statis tertentu pada balok sederhana. Dengan asumsi tidak ada kehilangan gaya prategang. Jadi gaya prategang dianggap konstan sepanjang balok yang ada di sini. Ada dua sistem, ada post tension system, kemudian pre-tension system. Kalau post tension ya ditegangkan setelah dicor. Kalau pre-tension ya ditegangkan sebelum dilakukan pengecoran. Sehingga kalau post tension itu membutuhkan angker untuk mengancing. Karena ini berupa lubang yang ada bajanya, kemudian baja ditarik dan ditanam angker untuk mematikan. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada beton, maka dia terdesak seperti ini dari ujung. Kemudian gaya-gaya pada baja, maka dia akan menarik keluar seperti itu. Nah, untuk yang pretension, nah dia sepanjang tendon itu dia akan mengalami lekatan. Nah, lekatan kemudian terjadi gaya tekannya berada di sepanjang bentang tendonnya. Nah, gaya-gaya pada bajanya itu juga mengalami tarik sepanjang dari baja yang tertanam di sini. Ini perbedaannya seperti itu. Untuk ciri khas, gaya dalam yang ada pada tendon yang sentris dan juga tendon yang eksentris, itu kalau tendon sentris nanti yang ada adalah NFD saja, normal force-nya saja. Kemudian SFD-nya juga 0, BMD-nya juga 0. Tapi kalau punya eksentritas seperti ini, maka nanti akan ada BMD. Di SFD-nya 0, terus kemudian NFD-nya juga ada, mutlak ada kalau itu. Nah, ini menimbulkan momen yang di situ. Ini perbedaannya di situ. Jadi yang perlu kawan-kawan perhatikan. Selanjutnya adalah bentuk lintasan tendon yang ada pada balok sederhana dengan lintasan kabel berkelok atau deflected layout seperti ini. Ada balok punya panjang L0, kemudian di titik sebelah kiri, di ujung kiri, ujung kanan, itu sebagai tumpuan dari tendonnya. Ini bentuk lintasannya deflected. Kalau dilihat yang ini, yang ada di eksternal, ya, yang ditaruh di luar mungkin bentuknya akan kelihatan. Tapi kalau ditaruh di dalam baloknya, yang masuk ke dalam bagian yang dicor tidak akan kelihatan. Ini yang kelihatan seperti ini. Nah, ini bagian yang deflected. Nah, pada sistem struktur ini, balok sederhana yang menggunakan deflected tendon, dia akan punya sudut di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada alfa dan beta, kemudian dari situ akan ada gaya yang mengangkat pada titik terjadinya bengkokan itu. Ada gaya yang mengangkat, satu gaya yang mengangkat seperti ini. Nah, kemudian pada baja prategangnya, ini pada betonnya ya dia terangkat, kemudian pada bajanya dia menarik, ya, posisinya menarik seperti itu. Nah, tepat berada di lengkuan yang ada di sini. Nah, ini posisinya. Jadi, kalau didetailkan, ini baja-bajanya mengalami arah-arah gaya pada sepanjang lintasan yang ada seperti ini. Kalau secara ekstrim ya dimunculkan menjadi sebuah resultan yang mengangkat ke atas. Nah, kemudian kalau kita detailkan dalam sebuah sistem balok sederhana, ada sebuah balok dengan panjang L0, kemudian punya titik A, C, dan juga titik B. Di titik A itu ada P ya, besarnya gaya yang bekerja dan punya sudut alfa. Di sini sudutnya nilainya sama. Kemudian alfa di sebelah kiri, sebelah kanan itu juga di titik B ada gaya yang bekerja punya sudut beta. Ini posisi sudutnya. Kemudian dari situ maka akan terurai gaya itu arah vertikal dan horizontal di titik A, kemudian titik C dan juga titik B.
Nah, penguraiannya nilainya adalah ini. PA untuk horizontal itu P cos alfa, PA untuk vertikal P sin alfa, kemudian di titik B itu PB untuk horizontal P cos alfa, yang vertikal P sinus alfa. Ini disimbolkan menjadi simbol yang seperti ini. Nah, akibat adanya distribusi gaya yang ada pada penguraian tersebut, maka menimbulkan nilai NFD. Jadi NFD ini berasal dari ini. PAH, P cos alfa di sini, terus kemudian bertambah dengan PCH. Nah, ini ada P cos beta. Kemudian SFD-nya berawal dari sini. Ada RAV. Nah, PAV ya. PAV ini P sin alfa nilainya. Kemudian di sini akan berkurang dari turun kemudian naik bertemu dengan PCV. Nah, PCV ini nilainya adalah P sinus beta, sehingga dari negatif menjadi positif. Dan kembali lagi ketemu dengan P, BV ini menjadi kembali ke titik 0. Untuk BMD-nya, posisinya yang ada di sini, ini nilainya bisa didapatkan dengan P cos alpha dikalikan dengan nilai eksentrisitas yang ada. Nah, akibat gaya prategang, ini tidak timbul reaksi tumpuan ya untuk kondisi struktur statis tertentu. Nah, sebagai catatan, untuk penyederhanaan ya, bentuk alfa dan beta ketika memang kecil, lebih kecil dari 5%, yang biasa terdapat pada balok beton prategang, maka efek prategang dapat disederhanakan. Jadi cos alfa menjadi sama dengan cos beta, sama dengan 1 sinus alfa, sama dengan sinus beta, sama dengan 0. Ini disederhanakan seperti itu, sehingga hanya ada NFD dan juga BMD, yang seperti ada pada di gambar ini. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat itu balok sederhana dengan lintasan yang berbelok. Jadi berbeloknya itu tidak secara ekstrim, tapi berbelok secara curve ya. Dalam bentuk layout disebut sebagai curve layout seperti ini. Melengkung, ya, ini visualisasi gambarnya. Bila kita lihat di sebelah kiri, di sebelah kanan ini juga ada. Ini lengkungan dari tendon yang ada. Nah, ini bentuknya secara gambar, kemudian visualisasi. Sudah kita lihat pada pengenalannya. Nah, oleh karena lintasan tendon itu berupa garis melengkung, sehingga di sini arah tegangannya pada setiap titik akan berubah. Akibatnya pada setiap titik dalam lintasan tersebut timbul gaya pada arah radial. Ini lengkung, karena melengkung seperti ini, sehingga tegangan pada setiap titik ini akan berubah. Nah, sehingga menimbulkan ini, gaya pada arah radial. Ini arah radialnya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat secara distribusi gaya, akibat adanya lengkungan sepanjang eksentrisitas tertentu itu dari sistem ini, kalau kita lihat ada titik A, kemudian B dan C. Ini eksentrisitasnya membuat lengkungan. Lengkungan ini sudut alfanya diabaikan. Gitu. Nah, kemudian di sebelah kiri ada alfa, di sebelah kanan ada beta. Nah, sistem struktur yang ada di sini, ini batang ini akan mengangkat ke atas, jadi mendorong ke atas. Di titik tumpuan ini ada P arah horizontal, kemudian P arah vertikal. Di titik B juga sama, PP vertikal dan PP horizontal. Nah, dari situ nilai NFD-nya didapatkan dari ini, PAH ini, P cos alpha. Kemudian SFD-nya dari ini, PAV, turun ketemu P sin alpha, geser ke kanan, maka akan ketemu nilai P sinus beta. Dan kembali turun PBV ini, kembali ke titik 0. Nah, untuk BMD, jadi BMD itu di sini ada gaya P dikalikan dengan nilai E-nya. Itu nilai BMD yang ada di sini. Ini momennya momen yang bekerja pada sebuah balok yang diberikan tegangan dengan yang menggunakan tipe curve layout ini. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang fenomena yang terjadi pada struktur beton prategang terkait dengan bentuk-bentuk tendon, kemudian juga adanya loss of pre-stress yang sudah kita diskusikan secara ringan. Nah, nanti silakan teman-teman dianjurkan untuk mempelajari lebih lanjut melalui buku yang sudah kita sampaikan. Mohon maaf kalau suara saya kecil karena sedang batuk dan tenggorokannya sakit. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.